Halo guys, jumpa lagi di Start Talk hari ini. Nah, hari ini aku Imelda dan ada salah satu leader kita yaitu Kak Yuda. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih. Kita mau ngobrol-ngobrol soal stop ngeluh. Ya. Nah, kan banyak nih Kak, di masa-masa mau pandemi atau nggak pandemi, banyak banget nih dari kita anak-anak muda yang suka ngeluh. Kalau pandemi ngeluhnya sekolah, nggak pandemi juga sekolah gitu kan. Tetap, iya. Nah, apa sih Kak yang bikin keluhan itu suka datang? Yang bikin keluhan suka datang ya. Yang bikin keluhan suka datang, yang bikin kita mengeluh gitu kan? Iya, iya. Yang bikin kita mengeluh tuh mungkin biasanya karena sesuatu hal tuh yang kita hadapin tuh nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Jadi apa namanya? Mungkin di bayangan kita udah oh ini bakal begini. Ternyata yang kita hadapi nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Itu yang cenderung orang lebih gampang buat mengeluh kan. Sama halnya kayak kemarin kayak pandemi kan. Pandemi kan sehari 2 hari mungkin enak gitu kan. Enak di libur. rumah libur kan. Iya. Libur ternyata tugasnya lebih banyak kalau sekolah ya kan. Banget. Kuliah juga tugasnya jadi lebih banyak. Banget. Ya kan? Iya. Di pekerjaan juga sama. Malah kalau orang kerja justru jam kerjanya jadi nggak jelas gitu kan. Jadi terus jadi lebih panjang seringnya gitu. Jadi apa namanya? Nah, itu orang mulai ngeluh tuh. Ya kan? Wah, ini PR-nya banyak banget. Biasanya kalau masuk sekolah nggak Jam banyak 7. Iya, jam 7 masuk, jam 3 selesai, pulang ya kan. PR ya nggak banyak lah. Iya. Dan nggak tiap hari kan. Tapi kalau sekarang sih aku lihat anak sekolah yang apa namanya yang online hampir tiap hari loh ada tugas. Malah jadi lebih padat ya Iya, Kak. Jadi malah lebih banyak keluhan ya pas lagi pandemi. betul. Bahkan nggak cuma anaknya, orang tuanya kan ngeluh kan. Karena orang tuanya ikut sekolah juga kan gitu. Nah, kalau Kakak sendiri, pernah gak sih Kakak ngeluh? Ngeluh. Ngeluh pernah lah pasti, ya kan. Karena kan dalam banyak hal mungkin apa yang kita hadapin nggak sesuai sama ekspektasi kita yang tadi aku bilang gitu. Jadi apa namanya ya gitu, reaksi kita ngeluh tuh gitu, iya kan. Iya. Begitu, capek ya ngeluh ya. Capek. Iya. Tapi kayak refleks mau ngeluh gitu. Betul. Nah, kalau biasanya Kakak tuh ngeluh apa sih yang misalnya yang paling Kakak keluhin gitu? Biasanya karena kalau aku kan kerja ya, jadi apa namanya, jadi kadang-kadang kita udah planning A B C D E, begitu kita masuk kerja Beda. planning A, tahu-tahu D, tahu-tahu E ya kan. Jadi tujuan tadinya kita ke A jadi ke C gitu kan. Iya. Nah, kalau kita nggak siap ya akhirnya ngeluh kan. Jadi gitu. Jadi seringkali ya kalau aku bilang sih jangan reaktif gitu. Ya kan? Jadi kita mesti bisa merespon keadaan tuh apa namanya, kalau respon kan kita jadi lebih ada pertimbangannya gitu. Kalau reaktif kan langsung kan. Nah, ngeluh itu kan biasanya langsung kan. Nggak pakai mikir, refleks gitu kan, refleks manusiawi banget gitu. Gitu. Berarti kalau respon tuh sebenarnya kita mikir dulu untuk bertindak. Tapi Iya. kalau ngeluh itu secara langsung kita langsung mengeluarkan gitu ya. Iya. Nah, Reaksi kan, reaktif. Kalau orangnya reaktif ya jadinya ya. Ya. Heeh. Terlalu apa ya, meluapkan emosinya. Betul ya kan. Makanya perlu pengendalian diri kan. Waduh, itu benar. Perlu Iya, ada betul. pengendalian diri. Pengendalian diri. Nah. Dan itu memang mesti dilatih gitu. Jadi memang ya kita semua kan belajar ya kan. Kita semua apa namanya segala sesuatu, meresponi segala sesuatu juga mesti belajar kan, dilatih gitu. Nggak dari yang berubah bisa, orang yang tadinya gampang ngeluh jadi nggak gampang ngeluh bisa, karena pasti. bisa, karena semuanya bisa dilatih. Yang kedua adalah pastinya kita punya Roh Kudus kan. Iya. Gitu, itu yang selalu ingetin kita gitu. Berarti sebenarnya untuk nggak ngeluh itu bisa dilatih ya Kak, untuk Bisa. pengendalian diri kita Bisa. terhadap masalah yang ada. Jadi Iya. bagaimana caranya biar kita tuh nggak ngeluh terus gitu, Betul. melatih respon kita terhadap Iya. sesuatu. Nah, biasanya Kakak kalau misalnya lagi ngeluh itu apa sih ya yang Kakak lakuin? Kalau lagi ngeluh, kalau kita sadar ya tahu, harusnya kita apa namanya, kalau udah ngeluh kan ya udah ngeluh gitu. Iya. Tapi ketika kita sadar ya
balik lagi kita mengucap syukur. Kita mesti mengucap syukur kan. Kalau di firman kan juga ada tuh. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Kedua, tetaplah berdoa yang di ayat 17. Yang ke-18, nah ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang digendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, gitu kan. Jadi tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa tuh kita jadi connect sama Tuhan kan. Nah dari situ kan kita, ketika kita connect apa-apa, kita pasti diingatin sama Roh Kudus. Dalam banyak hal, dalam banyak cara gitu kan. Gitu. Makanya itu tadi yang aku bilang di awal, bahwa kita paling pertama tuh yang kita latih tuh jangan reaktif responsnya. Jadi ketika kita bisa merespon dengan baik, pasti kita juga akan mempertimbangkan kan, efeknya ngeluh tuh apa sih? Ya, gitu kan. Iya benar. Efeknya ngeluh ada nggak? Apakah bikin tambah bagus, atau ketika kita mengerjakan sesuatu kita ngeluh jadi lebih baik? Kan enggak. Iya. Karena kita kan akhirnya mengerjakan segala sesuatunya dengan dengan mungkin nggak jadi sepenuh hati ya. Iya benar. Nggak sepenuh hati kan, karena ada ngeluh kan cenderungnya ke kesel ya kan. Kemudian jengkel, jadi banyak omongan-omongan banyak yang keluar dari mulut kita, dari keluhan-keluhan itu hal-hal yang negatif. Walaupun gitu. ngeluh tapi dikerjain ya Kak. Iya, tapi hasilnya pasti nggak maksimal kan gitu. Karena penuh dengan emosi hasilnya. Betul. Nah Kak, gimana sih caranya tetap bersyukur walaupun lagi misalnya masalah tuh berat banget untuk tetap bersyukur. Kan ya kita sebagai manusia ya, kalau ada masalah yang berat pasti itu udah, ngeluh itu udah hal yang wajar gitu kan. Manusiawi gitu manusiawi kan dibilangnya kan. Nah tetap semuanya kan pilihan, ya kan. Yeah. Pilihan buat kita mau ngeluh atau mengucap syukur, gitu kan. Jadi ketika kita mengucap syukur ya, kita berarti di dalam track yang benar, yang benar, dan itu melatih sikap hati kita juga. Kadang-kadang mungkin kita mengucap syukur itu mungkin hatinya juga belum sinkron mungkin. Tapi kita belajar buat mengucap syukur. Nah itu lagi penolong kita, Roh Kudus gitu, yang semakin menyelaraskan hati kita gitu loh. Gitu mungkin nggak satu waktu, tapi berproses gitu kan. Tapi kita sendiri melatih, mendisiplin diri kita buat buat mengucap syukur. Gitu kan. Kalau mengucap syukur kan ya kan kecenderungan hati kita pasti kesel gitu kan. Betul. Iya. Kalau mau ngikutin hati kita terus buat kesel, efeknya kan ya banyak. Efeknya kita bisa baca di mana-mana tuh. Efek dari orang yang gampang jengkel, gampang marah, ya kan, gampang ngeluh, ya kan. Dan buat sekeliling kita juga, siapa sih yang seneng sama orang yang gampang ngeluh? Iya. Ya kan. Kita sendiri juga nggak seneng kan kalau orang sebelah kita ngeluh. Jadi capek kan dengernya. Iya capek denger, iya bener. Walaupun iya kan? cuma denger tuh kitanya iya bener. ngeluh terus. Iya. Kayak gak membawa sesuatu yang positif jadinya. Bener. Iya. Ya bayangin aja kalau orang dengerin kita ngeluh gitu kan. Berarti sama kan. Sama, jadi nggak orang juga apa sih nih orang gitu kan. Bukannya bantuin ya kan, ngeluh doang. Semua orang bisa gitu. Iya. Nah berarti itu perlu ada hubungan sama Tuhan biar kita tuh bisa terus bersyukur, biar Tuhan tuh terus ngebentuk hati kita. Bener. Gimana kita bisa mengendalikan diri kita. Betul. Biar respon kita tuh sebenarnya sesuai sama apa yang Tuhan bawa gitu loh dalam hidup kita gitu, Tuhan taruh dalam hidup kita. Betul. Nah Kak, kalau misalnya ngeluh kan tadi sebenarnya hal yang wajar kalau misalnya kita lagi kesel, tapi kan ya kita juga harus tetap bersyukur. Tapi sebenarnya tuh ngeluh itu hal yang salah gak sih? Kalau salah atau enggaknya, jelas itu yang paling pertama, paling awal itu yang nggak sesuai dengan firman dong. Kalau kita jadi kita udah tahu kebenaran, itu jelas nggak sesuai dengan firman gitu kan. Iya. Jadi ya ya kita lakuin aja yang pengen jadi kebenaran itu gitu. Yes. Udah dibilang kan di firman itu, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu loh, bukan dalam dalam suka aja, dalam kondisi bagus saja, tapi dalam segala hal gitu. Jadi ya memang itu udah
instruksinya begitu, mengucap syukur gitu. Gitu. Jadi kayak apa ya? Kemarin bagus tuh yang khotbah yang hari Minggu. Yang waktu co-host Mighty Warrior. Iya, Mighty Warrior kan. Di situ dibilang bahwa apa namanya? Kita mesti tahu identitas kita siapa gitu. Berarti artinya apa? Posisi kita tahu posisi kita di mana sekarang gitu. Ya kan? Yeah. Ketika kita tahu posisi kita, berarti sebenarnya kita punya otoritas buat milih. Punya otoritas buat milih kan. Yang milih antara itu tadi, balik lagi. Mengucap syukur atau mengeluh gitu kan. Kalau mengucap syukur ya berarti kan hati kita juga ditata, hati kita juga diselaraskan gitu kan. Gitu. Jadi ya karena identitas kita udah tahu identitas kita di dalam Tuhan itu. Jadi Tuhan tuh ngebentuk kita, membawa kita jadi serupa dengan Dia. Jadi kita nggak gampang ngeluh ya Kak. Benar. Nah gimana sih, mungkin ada teman-teman di rumah yang masih suka ngeluh. Ada gak sih Kak tipsnya buat kita nih anak-anak yang suka ngeluh? Mungkin kan baik pandemi atau nggak pandemi, kita juga suka ngeluh ini Kak. Ada tipsnya gak gimana caranya biar kita stop untuk ngeluh? Biar kita stop buat ngeluh. Itu yang apa namanya yang ya kadang aku ngeluh juga, tapi gini, iya mengenai respon dan reaksi itu tadi. Jadi belajar buat merespon gitu. Ya mungkin sekali dua kali, kadang-kadang gagal gitu kan. Apalagi kalau itu benar-benar apa istilahnya beruntun gitu kan, halnya beruntun. Jadi mengeluh gitu kan. Jadi apa namanya? Ya kita memang perlu belajar buat merespon. Respon segala sesuatu itu artinya gini. Ketika kita belum apa namanya? Sebelum bertindak itu kita mikir dulu, ini benar apa enggak? Gitu kan. Apalagi kalau udah dibilang mengucap syukur dalam segala hal, ya udah mengucap syukur gitu. Apapun itu yang terjadi. Itu yang seperti yang aku alamin kemarin waktu apa namanya ketika aku share 2 minggu lalu juga kan. Ketika ada hal yang memang aku harapkan, tapi apa namanya nggak, ternyata pas sampai ke akunya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Antara nggak jadi atau tertunda gitu kan waktu itu gitu. Jadi nah itu, tapi di situ aku bisa senyum loh. Bisa mengucap syukur gitu. Dan itu bukan aku banget gitu, tapi aku bisa mengucap syukur di situ. Dan aku percaya bahwa itu pasti Roh Kudus yang mulai selaraskan hatiku gitu. Jadi apa namanya, di situ aku benar-benar pas lihat kondisinya senyum aja. Terima kasih Tuhan, benar-benar terima kasih Tuhan. Keren. Sampai waktu itu kok bisa ya gitu. Tapi ya itu tadi, balik lagi kita melatih buat kita itu merespon, bukan jadi orang yang responsif, bukan reaktif gitu. Memang perlu dilatih itu tadi ya. Jadi kalau jatuh ya bangun lagi, jatuh bangun lagi gitu. Jadi pertama kita harus berpikir dulu sebelum meresponi sesuatu supaya respon kita tuh benar. Dan kita harus mengucap syukur ya Kak. Jadi betul. Kita juga nggak boleh menyerah terhadap walaupun kita udah jatuh, kita harus bisa bangkit lagi. Kalau kita percaya kan ada Roh Kudus yang membantu kita untuk bagaimana caranya biar kita nggak ngeluh. Betul. Terus kita juga atur fokus kita gimana biar kita tuh nggak fokus sama masalahnya, tapi kita fokus sama mungkin di depan sana ada rencana yang luar biasa yang Tuhan siapkan lewat masalah itu. Gitu. Iya betul. Oke. Yuk guys, kita mau ibadah, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Shalom, apa kabar soldiers? Nah, jumpa kembali dalam Star Genius edisi 5 Desember 2020 bersama Albert Gustavo. Nah, sekarang bersama-sama kita simak informasi berikut ini. Informasi yang pertama, buat kalian yang baru pertama kali hadir dalam Star G Online Service, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita ya. Nah, kalian bisa mendapatkan welcoming gift spesial dari kita. Nah teman-teman, informasi yang kedua adalah Star G mengadakan Star G Night Prayer yang diadakan setiap hari Kamis jam 8.30 malam. Jadi pastikan kalian untuk bisa join bergabung bersama kami ya, melakukan doa bersama. Nah untuk kalian yang ingin tahu linknya bisa langsung DM juga ke Instagram Star G.
Gereja kita juga mengadakan morning prayer yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi via Zoom. Jadi untuk kalian semua yang ingin berdoa bersama setiap hari Sabtu pagi ini bisa banget loh. Kalian tinggal DM aja ke Instagram Starji untuk mengetahui linknya. Mari bersama-sama kita membangun manusia roh kita. Informasi berikutnya, sehabis online service ini kita akan ada home. Jadi untuk kalian semua pastikan kalian join di home tersebut ya. Untuk kalian yang belum tergabung dalam home bisa juga langsung DM Instagram Starji. Informasi yang terakhir. Sekarang mari sama-sama kita menabur benih mujizat kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Sekarang kami ingin menabur benih mujizat kami Tuhan. Biarkan benih mujizat ini bermanfaat Tuhan, dan juga Engkau yang limpahkan Tuhan setiap berkat-berkat lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah Starji News pada hari ini. Mari bersama-sama kita beribadah dan juga have a great service. Shalom Starji. Kita udah masuk bulan Desember ya. Siapa di sini yang udah semangat mau liburan sama keluarganya, sama teman-temannya, boleh kasih jempolnya di live chat kalian. Tapi kita mau sama-sama nih, sebelum kita liburan, sebelum kita pergi-pergi, kita mau sama-sama ibadah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yang ready katakan siap. Sama-sama dinyanyikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji dia tiuplah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yeay. Sekali kita nyanyiin sama-sama ya. Katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab dia baik, sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali lagi nyanyikan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik, sebab Tuhan baik, wow, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kau baik Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah Kau memberikan hidup kami itu untuk jadi bejana-Mu Tuhan. Biarlah masa muda kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, thank you Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
Terima kasih buat kasih-Mu yang melayakan kami, yang menguduskan kami Tuhan. Haleluya, kami segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Kata segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala pujian, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, segala pujian, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, segala pujian, segala pujian, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup hanya bagi-Mu. Oh Jesus, hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, segala pujian, segala hormat, segala syukur. Jesus, thank you for everything you have done in our life. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, segala pujian, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, segala pujian, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Serahkan hidup kami Tuhan, segala pujian.
segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala pujian, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar Engkau memakai kami menjadi bejana-Mu Tuhan. Yang siap Tuhan Yesus. Menjadi anak panah di tangan pahlawan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Sore hari ini Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan. Boleh Kau sertai dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Sarji, tak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan saya percaya, Kanovi percaya bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang luar biasa buat setiap kita. Ya kan? Dan waktu kita memasuki tahun 2021, pasti ada hal yang lebih luar biasa lagi. Nah, sebelum kita mulai, kita belajar firman hari ini, Kanovi mau ajak kita semua berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini, sore hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu dan kami percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan perkataan daripada-Mu dan kami sama-sama mau belajar ya Bapa. Dan ajari kami, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang mau dibentuk, yang mau diajar. Supaya kami menjadi orang-orang, anak-anak muda yang luar biasa di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Alright, hari ini kami mau share satu kata yang sangat memberkati Kanovi beberapa bulan ini. Waktu Kanovi merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-29. Itu ada satu kata, manage it, ya. Jadi kata itu benar-benar menjadi berkat, benar-benar menjadi sesuatu yang sangat membuat Kanovi secara pribadi excited ya, bersemangat sekali dengan satu kata ini. Yuk kita sama-sama buka di Alkitab kita di Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ke-29. Kita baca sama-sama ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.
Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan yang percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Kita stop sampai sini ya di ayat yang ke-29. Nah, ada yang menarik di ayat yang ke-15 mengatakan, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, kalau di dalam The Passion Translation-nya mengatakan bahwa setiap masing-masing orang itu diberikan according to his ability to manage. Jadi setiap tuannya ini memberikan setiap hamba-hambanya setiap talenta ya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan hambanya ini untuk mengelolanya. Jadi ini juga satu gambar yang jelas bahwa Tuhan juga memberikan talenta, memberikan kemampuan, memberikan sesuatu di tangan kita untuk kita kelola. Have to manage it. Ya, jadi bagaimana kita bisa menjadi pengelola? Bagaimana kita bisa mengelola atau manage apa yang Tuhan percayakan di tangan kita? Dan ini yang menjadi satu hal yang Tuhan tanyakan juga sama saya secara pribadi, apa yang ada di tanganmu? Dan ini yang kita akan belajar sama-sama. Dan mari, kalau saya diberkati dengan perenungan ini, saya juga percaya teman-teman semua, anak-anak muda di tempat ini, kalian semua bisa menerima, bisa diberkati dan bisa membangun hal yang sama. Oke, yang pertama, bagaimana kita dapat menjadi pengelola atau bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan berikan di tangan kita. Yang pertama, jangan pernah anggap enteng atau anggap rendah sesuatu yang kecil yang Tuhan percayakan. Kita lihat di ayat yang ke-16 sampai ke-18. Ya, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, lalu ia menjalankan uang itu, beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta juga pergi dan memperoleh 2 talenta. Dia mengelola setiap talenta, mereka mengelola setiap talenta itu. Dan lihat,
Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Nah, di sini diceritakan bahwa ketiga-tiga hamba itu pergi, benar tidak? Hamba yang menerima talenta itu pergi, hamba kedua yang menerima 2 talenta itu juga pergi, dan hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta itu juga pergi. Tapi yang 2 orang ini pergi mengelola setiap talenta yang tuannya berikan kepada mereka. Tapi yang satu ini pergi dan menguburkannya. Jadi dia mungkin dia ngerasa cuma dapat 1 talenta dan dia punya gambaran yang tidak jelas, tidak punya gambaran yang sangat tidak baik juga terhadap tuannya gitu ya. Dia bilang di akhir cerita dikatakan bahwa dia menganggap bahwa tuannya itu ada jahat, tuan itu kejam gitu ya. Dan dia menguburkannya. Dan waktu ditanya alasannya itu sangat tidak memuaskan oleh tuannya. Dan bahkan tuannya mengatakan bahwa dia adalah hamba yang jahat dan malas. Saya percaya kita tidak pernah mau ya dikatakan sebagai orang yang jahat dan malas. Pasti kita menjadi orang yang baik dan setia. Amin. Nah, di sini dikatakan yang 1 orang yang mendapatkan 1 talenta itu sebenarnya tuannya melihat bahwa dia punya kesanggupan untuk mengelola 1 talenta. Tapi dia menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap kecil talenta yang dia punyai gitu. Jadi dia kuburkan dan dia tidak kelola itu. Dan dia tidak menjadi orang yang setia di dalam apa yang Tuhannya percayakan. Mungkin sama halnya Tuhan melihat setiap kita. Terkadang Tuhan memberikan setiap kemampuan dalam diri kita, tapi kita sendiri yang menganggap bahwa kita nggak punya kemampuan itu. Kita menganggap enteng, kita menganggap rendah diri kita, dan hingga kita tidak mau mengembangkannya dan tidak mau menjadikan talenta itu menjadi sesuatu yang besar dalam diri kita, karena kita sudah menganggap bahwa itu tidak ada dalam hidup kita. Itu yang terjadi dan sama Kanovi waktu itu ya. Kanovi merasa bahwa Kanovi itu bukan orang yang bisa membuat misalnya mendesain sesuatu gitu ya. Kalau buat Photoshop lah segala macam. Sesuatu yang rasanya bukan di bidangnya gitu. Tapi waktu Kanovi belajar dan diharuskan, waktu itu kami di sekolah Kanovi harus diwajibkan setiap guru atau setiap homeroom teacher harus buat class page-nya sendiri, dan Kanovi belajar ternyata bisa gitu. Dan sesuatu yang Kanovi dulu anggap tidak bisa, ternyata waktu kita mulai belajar, Kanovi mulai mengelolanya, ternyata bisa gitu. Jadi jangan pernah anggap enteng sesuatu yang Tuhan percayakan atau kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Karena kadang kita sudah menganggap tidak mungkin, itu mustahil, jadi kita tidak mau mengerjakannya. Tapi waktu kita lihat bahwa setiap kita diberikan sesuatu, mulai setia untuk mengerjakannya. Dan itu yang buat kita semangat. Ya. Nah, di sini ada satu kali yang sangat memberkati saya secara pribadi, dikatakan di dalam diri Kanovi ada perkataan seperti ini. Sesuatu yang kecil di tangan orang yang tepat akan menghasilkan sesuatu yang besar. Sekali lagi ya, sesuatu yang kecil di tangan yang tepat akan menghasilkan sesuatu yang besar. Seperti Daud, kecapi, batu, ketapel di tangannya Daud itu menjadi hal yang luar biasa loh. Dari kecapi itu dia bisa bermain kecapi dan bisa mengusir roh jahat dari Saul. Batu dan ketapel yang Daud pakai itu bisa mengalahkan singa, beruang, bahkan Goliat yang besar. Kalian lihat dampaknya, mungkin kita underestimate dengan sesuatu yang kecil ya, tapi itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Contohnya lagi, Musa. Tongkat di tangan Musa itu bisa Tuhan pakai untuk membelah laut. Kita nggak pernah kira dari tongkat itu kok bisa membelah laut besar, ya kan, laut Teberau. Dan ada lagi 5 roti 2 ikan di tangan yang dimiliki oleh anak kecil dalam cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu diserahkan kepada Yesus dan waktu Yesus mengucap syukur, ada di tangan Yesus itu bisa memberi makan 5.000 laki-laki, belum terhitung wanita atau anak-anak waktu itu.
Jadi kita lihat bahwa betapa besarnya perkara yang mungkin kita lihat yang kecil, hal yang kecil. Nah di situ Tuhan perhitungkan, seperti diceritakan dalam perumpamaan talenta ini. Tuhan yang menghitung bahwa saat kamu setia dengan perkara kecil, dengan sesuatu yang kecil, kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah underestimate dengan sesuatu yang kecil yang kita punya. Jadi apa yang kita punya saat ini di tanganmu, sekolahmu, pekerjaanmu, pelayananmu, kerjakan, kelola itu. Jangan pernah anggap enteng dengan sekolahmu, jangan pernah anggap enteng dengan pekerjaanmu, jangan pernah anggap enteng dengan sesuatu yang pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Mungkin saat ini kalian mungkin bilang, aduh gak mungkin lah aku bisa. Tapi kalau kalian mau belajar dan mau mengembangkan diri, kalian pasti bisa. Kalau kalian mau manage semua yang Tuhan percayakan. Saya percaya bahwa setiap hal yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan percayakan buat kita untuk kita pegang, untuk kita kelola. Itu akan menghasilkan satu hal yang berdampak dan akan menghasilkan sesuatu yang besar, ya. Dan balik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pengelolanya? Yang kedua, kita perlu evaluate ourselves, ya. Kita perlu mengevaluasi diri kita. Bagaimana cara mengevaluasi diri, ya? Nah, yang pertama, do check up. Kita melakukan check up secara pribadi. Ya, seperti di Mazmur katakan, Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan ke-24 dikatakan seperti ini. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini yang dikatakan sama Daud. Daud ini kalau Kanovi lihat ya, bahwa dia adalah orang yang sangat luar biasa. Kalau mau belajar sebagai pengelola, dia adalah salah satu contoh bagaimana dia menjadi pengelola yang baik, bagaimana dia manage hidupnya, bagaimana dia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dan ini yang kita perlu pelajari juga dari Daud. Dia selalu katakan, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, ujilah aku, apakah jalanku benar, apakah jalanku baik, apakah jalanku serong. Jadi dia mau tetap dalam on track-nya Tuhan. Nah, begitu juga dalam diri kita. Waktu kita menjadi pengelola yang baik, mulai evaluasi diri kita, do check up. Apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita kurangi. Ya, seperti kita punya, kalau kita general check up dalam tubuh jasmani kita akan lihat, oh kolesterol nih, asam urat atau apa ya, darah tinggi atau darah rendah, kita akan mulai lihat seperti itu. Dan kita mulai membalancekannya, kita mulai mengelolanya. Oh ya, berarti kalau misalnya aku kolesterol, aku nggak boleh banyak makan yang berlemak, aku nggak boleh makan banyak yang yang minyak-minyak. Kurangi misalnya kalau asam urat, kurangi yang namanya makan kacang atau yang hal-hal yang bisa menimbulkan asam urat itu. Jadi kita bisa melakukan hal seperti itu. Nah, begitu juga dengan spiritual kita atau dengan segala pekerjaan kita. Lakukan evaluasi diri. Karena dari situ kita akan tahu apa yang baik, mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita kurangi, mana yang perlu kita kembangkan lebih lagi, dan itu yang membuat kita lebih hari lebih semangat. Ya, yang kedua, bagaimana kita mengevaluasi diri kita mengupgrade dan mengupdate diri kita. Sama seperti hamba yang mempunyai 2 dan 5 talenta ini. Mereka mengupgrade diri mereka, mereka men-stretch hingga mereka bisa menghasilkan laba 5 talenta dan 2 talenta. Lihat bagaimana mereka setia dengan apa yang Tuhan yang berikan. Dan saat itu mereka bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Bahkan yang punya 5 talenta menghasilkan 5 dan dia diberikan 1 lagi. Ya, lihat bagaimana luar biasa. Dan sekarang dia punya 11, berarti kan dia punya 11 talenta yang dia harus kelola. Berarti kalau misalnya 2 kali lipat, dia punya 22. Dari 22 dia bisa menghasilkan lagi, bisa menghasilkan 44. Lihat, berlipat-lipat kali ganda. Dan kalau dia bisa mengembangkannya, dia bisa mengupgrade dirinya dan mengupdate dirinya, dia akan menghasilkan sesuatu yang besar. Oke? Nah, bagaimana dalam diri kita? Kita mengupgrade dan mengupdate diri kita. Yang pertama,
ikuti setiap kelas yang sudah difasilitasi baik di Starji maupun di gereja maupun di sekolah kalian. Sekolah dengan baik, belajar dengan baik, ya kan? Kalau apa yang ada di tanganmu saat ini, pekerjaanmu, lihat apa hal-hal yang bisa mengupgrade atau mengupdate dirimu dalam pekerjaanmu. Seperti Kanovi dalam dunia pendidikan, Kanovi harus mulai belajar lagi bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana memanage kelas, apalagi sekarang lagi online learning, bagaimana buat sesuatu yang menarik. Jadi kapasitas kita makin hari makin diperbesar. Jadi tidak pernah namanya berhenti belajar. Jadi jangan malas untuk kita mengupdate diri dan mengupgrade diri kita. Nah, waktu Tuhan katakan apa yang ada di tanganmu, saya katakan, Kanovi katakan, saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya pekerjaan dan punya pelayanan. Dan di situ Kanovi diingatkan, kelola itu dengan baik. Bagaimana kamu bisa dapat mengelolanya dalam keluarga? Kanovi masih belajar sampai saat ini. Bagaimana harus membangun chemistry, bagaimana membangun hubungan dengan suami, dengan Kak Yuda gitu ya. Jadi bagaimana harus membangun suatu keluarga yang harmonis. Jadi kami belajar. Belajar apa? Belajar dari orang lain, belajar dari kelas-kelas marriage yang ada. Bagaimana dengan anak? Kanovi ikut kelas parenting. Di mana ada kelas parenting? Karena buat Kanovi anak itu adalah suatu berkat yang Tuhan percayakan gitu loh di tangan Kanovi dan tangan Kak Yuda. Jadi kami harus benar-benar mempersiapkan dia, memanage semuanya, mengelola supaya anak ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga tentang pekerjaan, di mana Kanovi juga harus belajar dengan baik, harus benar-benar mencari hal-hal yang bisa membangun atau menunjang pelayanan atau pekerjaan Kanovi dalam dalam mengajar gitu ya. Terus dalam pelayanan apa yang harus dipelajari? Kanovi harus banyak tahu tentang anak-anak ini seperti apa, pelayanan anak itu seperti apa. Kanovi memang melayani di Ero Kids ya, di pelayanan anak di gereja ini. Dan di situ Kanovi harus belajar lagi, banyak belajar bagaimana menjadi guru sekolah minggu yang benar-benar bisa membawa anak-anak untuk mengenal Tuhan. Di masa pandemi ini bagaimana menjadi seorang guru yang kreatif, dan itu juga membekali Kanovi di sekolah gitu ya. Nah, waktu Kanovi ingat kembali ya dengan apa yang Kanovi miliki, ladang yang Kanovi miliki, ternyata di sekolah sekarang Kanovi punya 120 ladang. Itu cuma kelas 1 dan kelas 2. Dan di mana itu yang Kanovi harus taburi firman, gimana Kanovi harus kelola mereka dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi bukan cuma hanya satu Dave yang Kanovi punya, tapi Kanovi punya 120 anak di sekolah dan 50 anak di Ero Kids yang harus Kanovi kelola juga. That's besar kan? Jadi berapa banyak yang Tuhan percayakan? Itu banyak sekali. Coba bayangkan dari sekian banyak, dari ratusan yang orang yang harus Kanovi kelola, hingga kalau itu bisa bermultiplikasi, lihat dampaknya pasti akan besar. Kita jangan pernah anggap enteng sesuatu yang kita miliki. Jadi saat ini saatnya kita benar-benar belajar, saatnya kita benar-benar mengupgrade dan mengupdate diri kita. Ya, jadi pengelola, manage segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Apa yang ada di tanganmu saat ini? Ketapel, batu, kecapi di tangan Daud menghasilkan sesuatu yang besar. Kanovi juga percaya sesuatu yang ada di tanganmu, di tangan kalian Starji, kalian kelola itu, kalian manage itu, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami selesai untuk firman Tuhan hari ini. Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan dapat manage setiap hal yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dan ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, menjadi hamba yang setia, yang baik dan setia di pandangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, aku memberkati Starji hari ini. Dalam setiap kehidupan mereka, dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa ya Bapa. Hingga nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin. God bless you all. Thank you guys untuk kalian semua yang udah join ibadah hari ini. Nah, setelah ini kita akan ada home, jadi see you di home.